Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Review Story. Story kali ini aku bakal ceritain 2 alur cerita film sekaligus, tapi dalam 2 video ya tentunya. Story yang pertama, aku bakal ngebahas film anime yang baru banget rilis dan masih anget di Netflix, berjudul Bubbles, yang rilis pada tanggal 30 April tahun 2022. Kisahnya ini berpusat pada kehidupan kota Tokyo di masa depan yang mengalami kerusakan saat sebuah gelembung misterius muncul ke bumi. Gelembung tersebut ini membuat gravitasi bumi rusak, lalu menghujani bumi dan membuat kota Tokyo terpisah dari dunia luar. Di satu sisi, bagian kota ini menjadi area taman bermain yang menyenangkan bagi orang-orang yang kehilangan keluarganya. Tapi di sisi lainnya, kota ini tuh cuma sekedar arena pertempuran kelompok parkour aja yang mempunyai kemampuan luar biasa. Berdurasi 100 menit, film ini diproduksi oleh Wit Studio yang disutradarai oleh Tetsuro Araki dan ditulis oleh Gen Urobuchi. Film ini udah diputar perdana pada Festival Film Internasional Berlin pada 10 Februari 2022. Setelah itu, barulah rilis di seluruh dunia pada tanggal 30 April 2022 di Netflix. Dan untuk pemutaran bioskopnya di Jepang sendiri itu pada bulan Mei. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam alur ceritanya. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum pernah menonton filmnya, dipersilakan untuk menontonnya terlebih dahulu ya, karena dalam film ini akan mengandung banyak sekali spoiler film. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Film ini diawali dengan intro scan seorang anak laki-laki menyelam ke dalam sebuah kota yang hampir tenggelam untuk berusaha menyelamatkan seorang anak laki-laki bernama Hibiki. Ketika setengah sadar, laki-laki itu mengatakan, "Apakah aku bertemu mermaid?" Mungkin dipikirnya dia udah mati atau halusinasi, sehingga dia merasa bertemu dengan mermaid. Mermaid itu pun mencoba untuk menciumnya alias memberikan napas buatan kepada Hibiki agar segera sadar, dan film pun dimulai. Scene diawali dengan riuh gemuruhnya pertandingan parkour antar tim di mana semua anggotanya adalah mereka yang berusaha menghibur diri untuk bertahan hidup setelah kehilangan keluarga mereka. Dua tim memperebutkan bendera di ujung trek demi memperebutkan hadiah berupa sembako. Kita panggil aja tim ini bernama Mad Lobster dan tim Blue Blazer atau BB dan ML yang bertanding. Di tengah pertandingan, anggota tim BB bernama Usagi salah mengambil trek, sehingga hampir terjatuh ke dalam lubang undur-undur. Di mana lubang ini mirip seperti galaksi Bima Sakti Black Hole, dapat menghisap gravitasi dan menyedot seluruh isi bumi ke dalamnya. Tim rescue segera dikerahkan, tapi Hibiki yang tidak lain tidak bukan adalah salah satu anggota BB datang dengan cepat untuk membantunya. Karena satu-satunya anggota yang dapat melewati lubang undur-undur itu hanyalah Hibiki. Hibiki ini selalu menggunakan earphone untuk meredam suara, karena sejak lahir ia dianugerahi kuping yang hypersensitif. Singkat cerita, dia berhasil menyelamatkan temannya dan melanjutkan perlombaan dengan riuh gemuruh penonton menyurakinya. Karena kemampuannya ini sangat lihai dan cepat membuat semua orang kagum. Hingga akhirnya permainan itu pun dimenangkan oleh tim BB atau Blue Blazer. Malam hari, tim Blue Blazer atau BB ini membuka hadiah di mana hadiah itu berisi 1 kantung beras untuk 1 bulan dan beberapa sembako. Ada pula bir yang tidak sengaja diambil oleh Usagi, tapi hal itu segera cepat direbut oleh Makoto, yaitu seorang peneliti anomali gravitasi di tempat tersebut sekaligus penanggung jawab dari anak-anak yang terlantar di situ. Dengan jinjitan hati-hati, Makoto ini menghampiri Hibiki nih yang tengah menyendiri di luar kapal. Namun hal itu diketahui oleh Hibiki karena dia memiliki kuping yang hipersensitif gitu kan. Nah, di tempat itu Makoto mengatakan untuk jangan mengambil resiko seperti tadi menolong Usagi, karena jika mereka jatuh, ia kemungkinan besar akan melapor kepada bagian pusat penelitian dan mereka semua akan dipindahkan. Tapi tiba-tiba Hibiki ini mendengar sebuah nyanyian yang cuma bisa didengar oleh dirinya sendiri, tidak dapat didengar oleh Makoto. Ia pun langsung segera bergegas menghampiri sumber nyanyian itu, yang dimana tempat tersebut adalah menara yang berselimut awan. Di dalam menara tersebut terdapat banyak lubang undur-undur. Lalu Sim, atau kita sering menyebutnya ini Sing, tapi bukan Jerjit Sing alias pembantu sekaligus partner kerja Makoto, segera mengikuti Hibiki menggunakan boot yang ia kenakan. Ya takutnya Hibiki ini kenapa-kenapa gitu, karena mau bagaimanapun orang-orang yang ada di perkapalan itu, tim BB maupun tim Mad Lobster itu semuanya adalah tanggung jawab dari Makoto dan Sing ini. Lalu Makoto pun menceritakan kilas balik di mana 5 tahun lalu terjadi sesuatu yang aneh di Tokyo.
di mana gelembung turun ke bumi entah dari mana. Selama itu fenomena tersebut selalu diteliti oleh para ilmuwan. Tapi hasilnya tidak kunjung ditemukan sampai banyaknya gelembung membuat kota Tokyo ini tenggelam dan terasingkan. Sehingga Tokyo menjadi tempat ilegal untuk para anak-anak yatim piatu bermain. Ada satu waktu di mana beberapa orang mendengar suara nyanyian dari atas sebuah tower Tokyo, salah satunya Hibiki, di mana 5 tahun ke belakang tower tersebut ini meledak dan membentuk gelembung yang menutupi Tokyo dari dunia luar. Dan hadirnya awan gravitasi menyelimuti tower tersebut. Para ilmuwan ini sangat sulit meneliti awan tersebut karena kurangnya peralatan yang ada. Kabar yang beredar pun macam-macam. Ada yang bilang bahwa awan tersebut dihuni oleh sebagian para hantu. Hibiki yang penasaran dengan nyanyian itu, ia tidak takut untuk mendekati awan tersebut. Tidak disangka, ia terpeleset dan jatuh ke dalam pusaran air. Namun sebuah gelembung datang dengan cepat menghampiri Hibiki dan berubah menjadi seorang perempuan seperti di intro tadi, menolong Hibiki. Tapi karena Hibiki setengah sadar, ia mengira bahwa yang menolongnya itu adalah mermaid. Karena siapa lagi yang bisa menolongnya dia, seorang perempuan, dan menyelam ke dasar lautan. Singkat cerita, Hibiki selamat nih dibawa sampai ke daratan oleh gadis itu. Ketika gadis itu tak sengaja menyentuh wajah Hibiki, jarinya berubah menjadi gelembung. Jadi di sini si gadis ini nggak boleh menyentuh ataupun disentuh kalau dia mau tetap jadi manusia. Tiba-tiba Hibiki ini terbangun dan kaget juga kan. Ia bertanya nih, lu siapa? Atau saha maneh gitu. Gadis itu pun kan terdiam juga kan, bingung mau menjawab apa. Takutnya kalau misalkan dia jawab aing macan wa gitu, kan Hibiki gak bakal percaya. Singkat cerita, teman-teman seperkapalan ini alias tim BB ini berusaha untuk mencari dengan teropong andalannya apakah teman mereka si Hibiki ini masih hidup dan terlihat dari kejauhan apa enggak gitu. Lalu tiba-tiba tidak lama dari situ Pasing ini membawa pulang Hibiki dengan bootnya. Alangkah kagetnya mereka semua dengan kemunculan satu orang gadis remaja di boot tersebut. Lalu Sing bercerita bahwa gadis itu menyelamatkan Hibiki. Dengan heran, mereka semua riuh bertanya dari mana asalnya, siapa keluarganya, gimana bapaknya, bibit-bebet bobotnya lah gitulah pokoknya. Nah, tapi gak disangka nih, gadis itu memperlihatkan tingkah yang sangat aneh dengan tiba-tiba mendesis seperti kucing kepada burung, mengacak-ngacak rak sembako, dan lebih parah, ia nih ke dapur, penasaran dengan sebuah gelembung yang sedang dimasak. Ia akhirnya mencelupkan tangannya ke air panas yang sedang mendidih tersebut. Lah, sontak kan semua orang histeris ya. Sesegera mungkin mereka mengambil air dingin untuk mengkompres tangan gadis tersebut. Tapi gadis itu heran kenapa ketika orang-orang alias si Makoto ini yang menyentuhnya ini kok dia gak berubah jadi gelembung. Nah, singkat cerita, ia diterima nih tinggal di dunia perkapalan tim parkour tersebut. Lalu malam hari ia yang sedang merenung di bawah rembulan, tiba-tiba Makoto datang dan memberi jaket, juga sarung tangan supaya dia gak kedinginan. Makoto juga mengajaknya masuk ke dalam karena udah malam waktunya tidur gitu. Tapi karena penasaran ia masuk ke kamar Hibiki dan mencoba menyentuh Hibiki lagi. Sayang 1000 sayang, jarinya ini berubah menjadi gelembung lagi. Akhirnya di sini dia paham kan bahwa dia cuma bakal jadi gelembung kalau menyentuh Hibiki, karena ia menyukai Hibiki dan dunia mereka ini berbeda gitu. Sehingga cintanya menggerogoti dirinya sendiri seperti ya Tuhan. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile. Sementara si gadis misterius ini hanya menongkrong nih melihat keindahan baginya dunia. Saat Hibiki keluar dari kapal, dengan antusias gadis ini menghampiri Hibiki dan mengajak Hibiki bermain dengan mencopot earphone-nya dan dibawanya tuh ke atas tiang bendera di atas kapal. Saat melihat ke arah menara, tidak sengaja ia melihat awan itu dan mengeluarkan suara nyanyian. Hal itu disadari oleh Hibiki dan ia heran, kenapa nih gadis misterius ini bisa tahu lagu dan menyanyikan lagu itu gitu. Tapi di sini Hibiki belum tahu nih jawabannya apa gitu kan. Masih bertanya-tanya. Usagi dan kawan-kawan yang sedang bersenda gurau ini mengatakan bahwa Hibiki itu alasan tim BB ini selalu menang dari tim-tim lainnya. Mungkin dengan kedatangan gadis yang kelihatannya lincah itu akan membawa keberuntungan juga kan buat tim parkour mereka. Tiba-tiba ketika sedang mengobrol, ayam-ayam berkokok nih. Makoto yang bingung menghampiri dong dan melihat gadis itu sedang mencuri telur ayam dan menggeprek-geprekan telur tersebut sampai pecah. Tidak berhenti lama dari situ, ia juga mengejar ayam-ayamnya sampai menabrak Hibiki dan sarapan pun tiba. Sambil sarapan, mereka semua sepakat untuk memberikan gadis itu seorang nama. Hibiki memberi saran untuk diberi nama
Uta karena dia bisa bernyanyi. Semua pun heran kan, apalagi termasuk Makoto. Dia bilang emangnya si Uta ini bisa nyanyi apa gitu. Tapi kok kita nggak bisa dengar kalau misalkan si Uta bisa nyanyi gitu. Jadi yang bisa dengar cuma Hibiki dan Uta aja gitu. Tadi sangka nama tersebut disukai oleh gadis tersebut. Lalu sore pun tiba nih. Makoto terlihat sedang melakukan report kepada atasan di pusat. Saat sedang bekerja, Sing datang dan memberinya kopi. Ia bertanya bagaimana keadaan Uta dan dijawab bahwa Uta baik-baik aja. Dia tuh juga makin nempel juga nih sama si Hibiki. Sing yang mendengar itu kan sangat senang dan berencana untuk memasukkan Uta ke dalam tim parkour lebih cepat. Makoto pun iseng nih bertanya kepada Sing, lu gak main parkour lagi bro? Gitu. Dia mengatakan bahwa dia udah terlalu tua. Selain itu juga karena kakinya tuh udah berganti dengan kaki besi akibat berlari ke arah menara. Sehingga kejadian itu membuat Sing bertekad untuk menjaga timnya agar tidak ceroboh lagi, supaya tidak lagi terjadi hal seperti dirinya kelak nanti. Makoto hanya berkata kejadian itu gak mungkin kembali. Seharusnya anak-anak itu nggak mungkin tinggal di sini. Sing mengatakan bahwa mereka tuh tahu resiko untuk tinggal di sini, yaitu karena dunia luar itu menyesakan, seperti halnya Sing yang kehilangan istri dan anaknya akibat tragedi 5 tahun tersebut kan. Sehingga dunia itu memang terasa sangat menyesakan baginya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Kembali lomba parkour digelar, di mana hari itu ada 2 tim yang melakukan pertandingan. Yang pertama ada tim Undertaker dan Mad Lobster. Namun sayangnya tim UT atau Undertaker ini melakukan hal yang curang. Mereka memakai alat-alat canggih seperti maps drone yang dapat memberitahu trek perjalanan, juga sepatu yang dapat melesat seperti angin. Bahkan mereka pun memakai topeng dan berbicara menggunakan mesin. Hal ini membuat Mad Lobster atau ML kalah dari pertandingan. My apologies. Team Hermitcraft. Lalu malam pun tiba. Makoto memilih buku untuk dibaca. Uta pun datang dan memilih buku Putri Duyung untuk dibaca. Makoto mengatakan bahwa buku itu sangat sedih ketika Makoto membacakannya untuk Uta dan bercerita bahwa Putri Duyung rela mengorbankan nyawanya menjadi gelembung demi pangeran yang dicintainya. Di mana hal itu sangat relate sekali dengan yang dialami Uta kepada Hibiki. Ketika pagi tiba, Uta tiba-tiba muncul di depan muka Hibiki dan mengatakan bahwa ia pangeran dan Uta adalah Putri Duyung. Hibiki kan akhirnya tersipu malu dan mengingat kejadian saat ia berciuman di dalam air bersama Uta gitu. Singkat cerita, mereka pun semakin dekat nih, Uta dan Hibiki serta tim Bibi berlatih untuk pertandingan parkour selanjutnya. Di sisi lain, Undertaker ini telah mengikuti gerak-gerik Bibi untuk dapat melihat seluk-beluknya sebelum dikalahkan. Malam tiba, setelah membaca banyak buku, ia mencoba melukis beberapa hasil yang ia pelajari dari buku di angkasa dengan gelembung. Ia pun tersipu malu ketika memikirkan saat Hibiki merona kepadanya pagi tadi. Ketika sore hari, Makoto mengajari mereka tentang terbentuknya sebuah alam di mana sebagai atom dapat berkumpul, lalu diledakkan dan membaur kembali menjadi serpihan atom. Hibiki yang mendengar itu pun mengingat kejadian saat ledakan 5 tahun yang lalu terjadi, di mana ketika ia tersadar ia tidak lagi memiliki siapa-siapa. Hibiki pun pergi kan ke suatu tempat di atas gedung terbengkalai karena dia merasa bete. Di sana Hibiki merawat sebuah kebun bunga yang indah, namun Uta mengikutinya sampai ke sana. Meski kesal, Hibiki mengatakan untuk jangan bilang kepada siapapun karena tempat itu adalah rahasianya. Uta pun berkeliling dan menemukan keong, tapi ia tidak tahu itu apaan. Hibiki mengatakan itu kemungkinan terdampar, lalu Hibiki pun mulai merebahkan badannya, lalu bercerita kepada Uta bahwa di tempat itu taman bunga terasa sangat damai dan tenang, tidak seperti di tempat lain yang suaranya selalu bising. Ia pun menceritakan bagaimana ia selalu membuat ibunya cemas karena anaknya memiliki pendengaran yang terlalu sensitif. Ia pun disekolahkan di tempat anak-anak hypersensitif. Hari di mana gelembung turun ke bumi, ia sedang berada di atas menara dan tiba-tiba semua meledak. Ia terbangun dengan kondisi sudah diselamatkan, tanpa tahu apa-apa sebelumnya. Yang ia tahu bahwa ia mendengar sebuah nyanyian yang sampai sekarang ia masih cari keberadaannya. Uta saat itu tersipu, segera ia keluar dan menyanyikan sebuah lagu. Di mana suara itu yang selalu dicari oleh Hibiki, tapi ketika Hibiki hendak menyentuh Uta, Uta takut kalau ia berubah menjadi gelembung. Singkat cerita, Makoto yang sedang bekerja melihat kejanggalan pada penelitiannya, di mana gravitasi mulai kembali bermasalah semenjak Uta datang. Tiba-tiba ia dikejutkan dengan beberapa orang dari tim UT atau Undertaker yang datang untuk menculiknya. Keesokan harinya, Undertaker ini pun
mengunggah video di YouTube tentang penculikan Makoto pertama kali dan meninggalkan kartu pertandingan parkour yang hadiahnya adalah Makoto. Beberapa informasi juga menyebutkan bahwa si Undertaker ini dibiayai oleh sponsor sampai boot yang ia pakai pun dibelikan sponsor. Karena itu, setiap pertandingan ia selalu mengunggah videonya dan memberikan judul pertandingan mematikan di Tokyo demi mendapatkan penonton yang banyak. Mereka semua kesal, termasuk Hibiki. Uta yang tidak mau melihat Hibiki kesal pun mengambil kartu itu dan memakannya. Semua terkejut dong, lalu Uta mengatakan untuk menghancurkan Undertaker di mana dengan begitu inilah pertandingan perdana Uta dengan tim Bibi menghadapi Ute atau Undertaker. Kemudian mereka pun pergi menemui Ute. Nah, sesampainya di sana, terkejutlah mereka melihat Makoto yang dijadikan pajangan untuk hadiah. Saat sedang melakukan briefing, tim Ute datang sambil merekam kejadian itu untuk diupload di medsos. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai. Namun karena dari awal tim Ute sudah mempunyai perlengkapan yang mumpuni dan maps drone untuk mengarahkan jalur track, tim Bibi pun mulai kewalahan hingga 2 orang tim Bibi yaitu Usagi dan Shinichi terjatuh, menyisakan 3 orang tim Bibi. Kemudian lagi-lagi mereka dijebak oleh tim Ute di mana jalur trek yang dilalui mengarah ke lubang undur-undur yang tidak dapat dilewati tanpa menggunakan alat-alat seperti yang dimiliki tim Ute. Namun, ini tidak berlaku untuk Uta. Ia tiba-tiba langsung menerobos lubang undur-undur itu dan mengikuti arusnya. Karena semangat Uta lah membuat tim Bibi ini tidak menyerah dan melanjutkan pertandingan. Semua terpukau melihat kecepatan dan kelincahan yang dimiliki Uta. Hingga saat di ujung jalur trek, Hibiki memberikan sodoran tangan untuk Uta agar bisa melompat lebih tinggi. Tapi Uta takut kalau tangannya berubah menjadi gelembung. Namun jika tidak digapai tangannya si Hibiki ini, ia akan lebih dulu dilewati oleh tim Ute. Akhirnya ia menggapai tangan Hibiki dengan melempar tim Ute yang datang. Tangannya pun berubah menjadi gelembung dan Uta tetap melanjutkan pertandingan sampai bendera bisa ia dapatkan demi menembus Makoto. Akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh tim Bibi. Makoto pun selamat dan penonton bersorai-sorai. Makoto yang senang karena merasa sudah diselamatkan, seketika langsung memeluk Hibiki. Uta yang melihat itu pun langsung cemburu, tapi ia kan gak bisa apa-apa kan. Ketika malam, mereka semua mengadakan pesta kedatangan kembali Makoto dan juga atas kemenangan BB Team. Acara tersebut dihadiri tim Mad Lobster atau ML Team dan tim Rescue juga BB Team sendiri. Usagi yang menyadari bahwa Hibiki tidak memakai earphone bertanya apa ini tidak terlalu bising. Lalu Hibiki menjawab bahwa ya bising seperti biasanya, tapi dia mulai terbiasa. Dan ia berterima kasih bahwa perlombaan itu tidak mungkin bisa ia menangkan jika bukan dengan kerjasama tim yang baik. Sontak hal itu membuat tim Bibi terharu, karena selama ini Hibiki gak pernah mengatakan hal seperti itu. Namun keceriaan itu hilang ketika Hibiki menyadari tidak adanya Uta di tempat itu. Di mana Uta ini sedang berada di taman tempat persembunyian Hibiki. Tiba-tiba Uta melihat adanya loophole yang terbuka bersumber dari menara tersebut, dan Uta dapat berkomunikasi dengan loophole itu, di mana loophole itu menginginkan Uta untuk kembali, karena jika tidak, toko yang sudah hancur itu akan mengalami kehancuran untuk kedua kalinya. Tiba-tiba saja Hibiki datang untuk memberikan Uta sebuah kalung dari keong yang ditemukan Uta tempo hari lalu sebagai hadiah kemenangan pertamanya, sehingga Uta ini bisa selalu mendengarkan suara ombak dari keong tersebut. Hibiki juga berterima kasih kepada Uta karena semenjak Uta datang, ia bisa menjadi dirinya sendiri. Itu semua karena adanya Uta. Ketika Hibiki ingin mengutarakan perasaannya kepada Uta, tiba-tiba gelembung-gelembung kembali muncul seperti 5 tahun sebelumnya. Makoto yang melihat fenomena itu cepat-cepat menyuruh semuanya untuk segera pergi. Namun Hibiki gak kunjung kembali nih. Ketika sesuatu menabrak tempat Hibiki dan Uta yang sedang mengobrol itu, sontak Hibiki refleks untuk menggapai tangan Uta sampai sweater yang Uta pakai terlepas. Terkejutnya Hibiki melihat bahwa tangan Uta sudah hilang, sebelah menjadi sebuah gelembung. Bersamaan dengan itu gelembung kecil meletup di depan mata Hibiki, menyadarkan Hibiki tentang kejadian 5 tahun lalu di mana Hibiki ini sedang berada di atas tower dan mendengar nyanyian itu, di mana tidak lain tidak bukan berasal dari gelembung itu. Gelembung itu pun mendekati Hibiki seperti putri duyung yang mendekati pangeran ke tepi garis pantai. Itu menyakiti putri duyung karena yang ia dapatkan hanya menimbulkan bencana. Sama halnya seperti Uta, ia pun mengatakan bahwa ini adalah hari terakhirnya bertemu Hibiki karena mereka semua memanggil dan Uta harus menghentikannya. Uta pun segera pergi. Hibiki juga berusaha untuk mengikuti Uta nih, tapi ia terperangkap oleh gelembung merah dan ia pun terjatuh. Beruntung Sim menemukannya sehingga Hibiki dapat masuk ke dalam kapal kembali. Di dalam kapal semua sudah ikut berkumpul termasuk tim Undertaker yang sudah diselamatkan. Makoto pun bergumam dengan dirinya bahwa hal yang sedang terjadi adalah karena kedatangan Uta. Suara dan nyanyian yang hanya bisa didengar Hibiki dan Uta
juga pasti ada hubungannya dengan itu. Tapi Makoto nggak bisa mengatakannya kepada Hibiki karena ia tuh takut jika Hibiki akan nekat pergi ke tower dan membahayakan dirinya. Tidak disangka Hibiki ingin pergi sendiri ke tower demi menyelamatkan Uta. Meskipun ditentang, akhirnya semua tim sepakat untuk pergi ke tower. Sing kembali memperingati namun ditahan oleh Makoto dan ia akhirnya mengatakan kepada Sing bahwa keputusan yang diambil oleh Hibiki itu memang benar demi keselamatan bersama. Mereka pun dipinjami sepatu oleh tim Undertaker untuk menyeberangi tower. Sebelum menyeberang, Hibiki memperingati untuk jangan menyentuh gelembung merah karena akan melekat dan menjatuhkan mereka. Ia juga menyampaikan untuk tetap waspada. Good luck to you all. Singkat cerita, sampailah mereka dengan cepat karena bantuan sepatu super itu kan. Saat ingin menaiki lebih tinggi dan lebih dekat dengan awan, tiba-tiba saja gelembung merah ini menyerbu dan tiba-tiba saja lubang undur terbuka. Kali ini bukan hanya satu, tapi dua lubang yang daya sudutnya sangat tinggi sekali. Saat mereka berkumpul untuk mencari cara, tiba-tiba datang Sing dengan kaki besinya. Sing yang sudah berpengalaman memanjat tower itu pun menyuruh kepada mereka semua untuk mengikuti instruksinya dan percaya kepada dirinya demi keselamatan kita semua. Sing akhirnya mulai menunjukkan jalan meski kaki besinya terkekeh-kekeh namun berhasil melewati begitu banyak rintangan. BB tim pun sangat kagum, lubang undur-undur itu semakin ganas dan sebentar lagi menyedot jembatan tower penghubung. Segera Usagi dan Shinichi menahan jembatan itu agar dapat dilewati Kai dan Hibiki. Ketika sampai di tower kedua, Kai dengan membantu Hibiki untuk lompat lebih tinggi demi menyelamatkan Uta. Dengan susah payah Hibiki pun melompat dari batu ke batu sehingga sampai di tempat Sing berada. Ia mulai ancang-ancang untuk melempar Hibiki lebih tinggi lagi sampai kaki besinya hancur, namun hal itu tidak sia-sia. Karena sesampainya Hibiki di sana, pusaran itu berhenti dan keadaan mulai sedikit lebih tenang kembali. Sing mengatakan kepada Hibiki bahwa ia pernah melakukan hal yang dilakukan Hibiki, namun tidak pernah menyelesaikannya dan tidak pernah dapat menggapainya. Sing percaya bahwa Hibiki dapat menggapainya dan menyelamatkan mereka semua. Akhirnya Hibiki pun sampai di atas tower, tepat seperti 5 tahun kejadian itu. Ia juga melihat dirinya masa itu sedang melihat ke arah kaca dan bersentuhan dengan gelembung. Karena ia mendengar sebuah nyanyian, akhirnya ia sadar nih bahwa akibat ulahnya itu membuat para gelembung lain marah dan mencelakai semua orang di Tokyo. Ia juga menyadari bahwa saat ia tak sadarkan diri, yang menyelamatkan ia dari bencana itu adalah gelembung itu sendiri. Namun ketika ia menyentuh anak kecil itu, Hibiki kecil, semuanya langsung menghilang. Ternyata itu hanya halusinasinya saja. Lalu ketika semua menghilang, Hibiki melihat Uta tengah diperangkap oleh gelembung yang mana gelembung tersebut adalah kakak Uta sendiri yang hendak menyampaikan kepada Uta bahwa jangan lagi kamu kembali ke kehidupan manusia. Hibiki pun segera bergegas menyelamatkan Uta. Berkali-kali mencoba, ia tidak bisa sampai. Hingga akhirnya ia terperangkap oleh gelembung merah. Hal itu disaksikan oleh Uta sendiri. Hibiki! Karena rasa cinta terhadap Hibiki, Uta pun mengabaikan perintah kakaknya dan menembus gelembung merah. Gelombang gravitasi dan awan di sekitar menara pun seketika runtuh tak bersisa. Keadaan mulai membaik, bubble hole yang menyeliputi Tokyo selama ini terbuka dan semua orang selamat. Namun tubuh Uta pelan-pelan mulai menghilang menjadi gelembung karena berada dalam pelukan Hibiki. Meski begitu, Uta merasa bahagia karena telah mengenal Hibiki dan seluruh tim BB, juga Makoto yang telah memberikan kenangan indah lebih dari hidupnya sendiri. Hibiki menangis menyadari bahwa selama ini nyanyian yang selalu ia dengar adalah sebuah gelembung yang menyelamatkannya, yang tidak lain itu adalah Uta. Dengan terseduh-seduh ia memeluk Uta yang pelan-pelan akhirnya menghilang menjadi gelembung. Uta! Di akhir film, akhirnya kota Tokyo berangsur-angsur membaik dan mulai dibangun kembali. Namun tim parkour tidak pernah berubah, tetap bertanding bagaimanapun keadaan Tokyo sekarang. Hibiki tidak lagi menggunakan earphone dan ia tetap mengenang Uta dengan mengenakan kalung keongnya. Sesekali saat bertanding ia ditemani oleh sebuah gelembung dan berpikir itu adalah Uta, lalu film pun tamat. Dengan rating 6,5 dari IMDb, menurut aku film ini emang pas banget sih dikasih rating segitu. Secara garis besar film ini emang seru. Cuma ya gak seseru itu, gak ada efek yang wah banget ketika nonton film ini. Cuma aku cukup terkesan karena dalam film ini banyak banget ngasih pelajaran berharga buat para penontonnya. Kayak banyak banget quote-quotes yang dapat diambil dari film ini gitu. Meskipun jalan ceritanya kita semua udah bisa nebak bakalan jadi seperti apa, tapi bukan berarti film ini tuh jadi film yang ngebosenin gitu. Kalau kalian pernah nonton The Legend of the Bushi atau seriesnya Shirin, film ini menurut aku penggambarannya mirip kayak gitu. Apalagi karakter Uta menurut aku mirip banget sama karakter dari kedua film itu. Nah, di sepanjang film ini aku kagum banget sama tone warna yang diberikan si sutradara untuk film ini.
kayak bagus dan menyejukkan gitu, sebagaimana penggambaran laut dan seisinya. Gambaran latar yang masih menggunakan teknik 2D klasik dengan pewarnaan yang mencolok mata, menurut aku itu menjadi daya tarik sendiri yang paling mengesankan sepanjang film. Terus pergerakan parkour yang dibuat akrobatik mungkin membuat film ini tuh terasa dinamis dan gak di situ-situ aja. Jadi film ini tuh terasa terus hidup gitu. Penggambaran bubble sebagai imajinasi masalah di film ini juga terasa bak film-film akhir zaman alias film kiamat untuk sebuah kota gitu, tapi dalam babak baru. Kreatif aja sih sutradaranya, bisa jadiin gelembung sebagai masalah utama dalam film ini. Nonton film ini tuh aku jadi inget sama film SpongeBob yang episode SpongeBob jadi wali kota Bubbles. Pasti kalian udah pernah nonton. Nah, begitulah seluruh cerita film Bubble tahun 2022, juga review singkatnya dari aku. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Tapi maaf banget kalau misalkan beberapa part ada sound yang mengganggu. Aku suka pabalit alias keseleo kalau ngomong, karena aku sendiri tidak secara spontan ngomong. Jadi based on script yang aku bikin, yang bahkan kadang-kadang kalau titik komanya salah, bikin intonasi suaranya juga jadi salah gitu. Jadi mohon dimaklumi. Semoga kalian suka sama review ini. Aku bakal terus tingkatin kemampuan ini buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi loncengnya. Bye bye. From the antler?